wal 'ashr, demi waktu yang selalu kita lalui. Ya. Hati-hati, asar itu bukan waktu sore. Kalau sore masa namanya. Jadi salat asar itu bukan salat sore gitu ya. Asal kata asar itu al-waqtul ladzi yu'asiruna fa huwa asrun. Ya, waktu yang selalu kita lalui disebut dengan asar namanya. Jadi sekarang pun kalau secara waktu bahasa itu asar. Setiap detik yang kita lalui. Asar, asar, asar. Ya. Hati-hati. Ya. Innal insana lafi khusr. Pakai inna tuh. Setelah menggunakan sumpah, pakai inna. Innal insana lafi khusr. Ya. Sungguh manusia itu, hati-hati, sungguh manusia itu, setiap manusia bisa berpotensi berada dalam kerugian. Jadi kalau Anda tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, Anda bisa rugi. Awas, jadi setiap ayat ini ingin mengatakan setiap waktu yang Allah berikan pada kita, setiap detik yang kita lalui, tolong pergunakan itu dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak manfaatkan itu, Anda rugi, kata Allah. Anda rugi. Ya. Nanti bagaimana cara memanfaatkannya? Baca ayat setelahnya. Ada 3 hal yang nanti Allah sampaikan di ayat itu. Ya. Wal 'ashr innal insana lafi. Setiap manusia berpotensi rugi bila tidak memanfaatkan waktunya. Maka bagaimana cara memanfaatkannya? Illal ladzina amanu. 1, kecuali bila dia manfaatkan setiap waktunya dengan iman. Artinya kalau ada orang tidak beriman, belum beriman kepada Allah, itu setiap detiknya rugi dia, walaupun dia mengerjakan banyak kebaikan. Jadi nggak ada faedahnya. Ya. Maaf, ada orang misalnya membantu orang lain, bangun jalan demi kepentingan orang, memberikan fasilitas, tapi saat yang bersamaan dia tidak lakukan dengan imannya, dia belum beriman, maka tidak ada manfaatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetap rugi dia. Ya. Walaupun saat di dunia Allah balas kebaikannya. Hati-hati ya, hukum dunia menyebutkan kalau Anda mengerjakan satu kebaikan saat di dunia dengan sifat rahmannya Allah, kebaikan Anda itu seketika akan dibalas, walaupun tidak dilakukan tanpa iman. Walaupun tidak dilakukan tanpa iman, akan dibalas tetap. Ya. Jadi orang kafir pun kalau berbuat baik saat di dunia, Allah akan berikan balasan di dunianya. Karena hukum akhirat itu beda dengan dunia. Semua yang dibawa di dunia, awas, selama jadi hukum dunia, itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Tisu ini benda dunia atau benda akhirat? Dunia. Jadi saat Anda menggunakan tisu ini, ketika akan kembali ke akhirat, tisunya nggak akan ikut. Nggak akan ikut. Ya. Demi Allah saya katakan, ya maaf ya, sekhusyuk-khusyuknya Anda dalam berdoa sampai pakai tisu itu, ya, itu tisunya jangankan saat ke akhirat lah, ke alam kubur aja nggak akan ikut. Ya. Apa yang bisa membawa Anda dengan tisu itu menjadi bagian dari bekal untuk dibawa pulang? Bismillah, Anda gunakan. Ya. Bismillah, Anda minum. Bismillah, Anda gunakan telepon itu. Bismillah, Anda gunakan kendaraannya. Kalimat itu yang ketika dikerjakan, itu yang bisa membawa setiap kegiatan kita menjadi bekal ke akhirat. Kalimat itulah yang disebut dengan kalimat iman sehingga menjadi amal saleh. Jelas di sini? Jadi kalau ada orang-orang tidak beriman selama hidupnya, itu semua pekerjaannya rugi. Faja'alnahu haba'an manthura. Di akhirat karena tidak ada bekal iman, maka Masya Allah digugurkan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Ini indah kalimatnya. Kalau debunya nempel, itu masih bisa ditimbang. Kalau debunya nempel masih ngumpul. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana cara menimbangnya? Ini bahasa kiasan yang sangat indah. Itu sebetulnya kata Allah ada amalnya, cuman sayang karena dia nggak beriman, tapi amalnya jadi terbang-terbang semua tuh, nggak ada nilainya. Oke. Maka kita doakan orang-orang yang belum mendapat hidayah, yang belum mau beriman itu, setiap hari kita coba doakan. Kalau ada di sekitaran kita, tetangga kita, mintakan ya Allah, ya. Jangan banyak dicela. Barangkali dititipkan oleh Allah kepada Anda menjadi tetangga supaya bisa Anda terus doakan dan tampilkan dakwah Islam dengan akhlak yang baik. Ya. Jelas ya? Ya, ini bagian pertama. Saya berikan rumus cepat ya. Kalau ada orang bertanya, kenapa orang Islam misal yang telah beriman tapi melakukan perbuatan buruk selama hidupnya masih berpeluang masuk surga, sedangkan orang-orang yang tidak beriman yang baik selama hidup di dunianya kok diancam dengan neraka? Ada yang bertanya, di mana letak keadilan Allah? Anda jawab dengan ayat tadi. Sesungguhnya disinilah letak keadilan Allah, sangat adil. Karena dia berbuat baik dalam urusan dunianya, maka Allah balas semua kebaikannya saat dia berada di dunia. Cuma karena dia tidak melakukannya dengan imannya,
sedangkan hukum akhirat mesti menggunakan iman, maka kebaikan yang ia kerjakan tidak bernilai saat di akhirat nanti. Dia lulus ujian dalam aspek yang lain, tapi tidak lulus dalam ujian keimanannya. Jelas ya? Sedangkan orang yang beriman, sekalipun pernah mengerjakan amalan-amalan keburukan, karena dia pernah mengerjakan amalan kebaikan dengan imannya, maka keburukan-keburukan ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tersisa kebaikannya, kebaikan ini yang bisa mengantarkan dia ke alam surga nanti. Jelas ya? Baik, satu itu. Illal ladzina amanu. Ternyata tidak cukup sampai sini. Orang beriman saja tidak cukup bisa mengantarkan dia ke dalam surga, dan belum tentu dia beruntung. Maaf, ada orang yang sudah beriman kemudian menjadi Islam, tapi ternyata di akhirat nanti ada sebagian mereka yang masuk ke dalam neraka, padahal ahli salat tuh, ahli salat ya. Mohon izin, bahkan ada yang ditanya pada saat itu disebut orang-orang yang rugi. Diturunkan ayat di surah Al-Maun itu ya, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Jadi ada orang salat masih celaka, apalagi yang nggak salat. Awas, ada orang salat masih celaka, apalagi yang tidak salat. Karena itu bagi orang-orang yang tidak beramal baik walaupun sudah beriman, itu lebih kecelakaannya, lebih kecelakaannya. Karena itulah kemudian setelah kalimat yang menggunakan kata iman, ya, menggunakan kata iman ditambah tidak cukup dengan beriman saja. Karena syarat masuk surga tidak cukup dengan iman, tapi mesti membuktikan amalnya lewat kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau kita sudah beriman itu pun belum aman. Coba siapkan amalan kebaikan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, mohon izin ya, mumpung masih subuh suasananya ini. Jadi tolong biasakan sunnah-sunnah yang dulu seringkali dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Selevel Abu Bakar masih mengerjakannya. Jadi kalau sudah muncul waktu subuh, itu sahabat-sahabat Nabi itu sudah punya program, Pak, Bu. Kebaikan apa yang akan dikerjakan pada hari ini? Jelas rencananya. Sodakohnya akan ke sini, infaknya akan ke sini, sholatnya ini loh, jadwal sholat dalam sehari itu seperti ini, sunnahnya ini nggak boleh tertinggal, baca Qurannya sekian ayat, yang dihafalkan sekian ayat. Saya mau tanya pada Anda untuk hari ini saja, berapa ayat Anda ingin baca Al-Quran? Berapa ayat hari ini yang akan hafalkan Qurannya? Ya, berapa yang Anda ingin sedekahkan pada hari ini? Kemana Anda akan berinfak pada hari ini? Abu Bakar yang dengan lisan Nabi SAW terjamin surganya, yang pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia, Masya Allah, itu masih merencanakan amalannya. Kita yang belum jelas surganya sampai dengan subuh ini, seharusnya lebih serius menyiapkan amalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang ketiga, watawassaw bil haq watawassaw sabr. Dan dalam rangka mengerjakan amal saleh ini, selalulah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan soleh sendirian. Ya. Ayah bangun tahajud, coba rencanakan dengan istrinya. Ya, berikan kesempatan pada anak-anaknya. Ada yang mau ta'lim, ya sebarkan informasinya. Ya, karena surga itu terlalu luas kalau untuk Anda sendirian. Ya, sebarkan. Dan sabar dalam menjalaninya, karena tidak mudah untuk konsisten dalam mengerjakannya. Ya, semoga Allah menolong kita untuk bisa memaksimalkan tiga hal tadi.